Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mailan Indriani, NPM 234111053 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro, yaitu kekuatan, penawaran, dan permintaan pasar. Pasar dan kompetisi. Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual dari suatu barang dan jasa. Pasar kompetitif adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga masing-masing pembeli atau penjual memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Yang pertama yaitu permintaan. Hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Ceteris paribus atau hal-hal lain dianggap tetap. Yang pertama yaitu harga barang lain atau substitusi dan komplementer. Yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Yang ketiga selera konsumen. Yang keempat jumlah penduduk. Yang kelima ramalan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu promosi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Yang pertama yaitu ada harga barang-barang lain. Yang kedua pendapatan masyarakat. Yang ketiga selera masyarakat. Yang keempat promosi perusahaan. Yang kelima kondisi alam. Dan yang keenam jumlah penduduk. Ketujuh yaitu ramalan masa mendatang. Selanjutnya yaitu schedule permintaan atau demand schedule. Merupakan tabulasi angka-angka yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Fungsi permintaan merupakan keterkaitan secara matematis antara variabel yang dipengaruhi dan mempengaruhi. Bentuk fungsi permintaan yang sederhana adalah Q dx sama dengan F kali P kali Q, di mana Q dx merupakan jumlah barang X yang diminta, sedangkan Px merupakan harga barang X. Setelah permintaan yaitu ada penawaran. Hukum penawaran yaitu apabila harga suatu barang-barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan berkurang. Asumsi ceteris paribus. Hal-hal yang dianggap tetap oleh hukum penawaran adalah yang pertama yaitu harga barang-barang lain, yang kedua biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi, yang ketiga teknologi yang digunakan, yang keempat intervensi pemerintah termasuk pajak, yang kelima yaitu tujuan-tujuan dari perusahaan, yang keenam keadaan alam. Schedule penawaran atau supply schedule merupakan tabulasi angka-angka yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Sifat perkaitan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah searah atau positif. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran pada dasarnya menunjukkan perkaitan secara matematis antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk fungsi penawaran yang sederhana adalah Q Sx sama dengan F P kali Q, di mana Qsx merupakan jumlah barang X yang ditawarkan dan Px sama dengan harga barang X. Selanjutnya yaitu ada equilibrium pasar. Terjadi apabila pada suatu tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Keadaan tersebut dapat ditunjukkan melalui schedule permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, serta melalui kurva permintaan dan penawaran. Perubahan dalam equilibrium yaitu yang pertama jika permintaan bertambah, yang kedua jika permintaan berkurang, yang ketiga yaitu jika penawaran bertambah, dan yang keempat jika penawaran berkurang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.